Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya akan membahas eh, metode tidur gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan, "Bang, saya tuh sulit sekali tidur, sekalinya sudah tidur terus jam 12 ataupun jam 2 itu terbangun dan gak bisa tidur lagi," katanya gitu kan teman-teman. Nah, jadi gimana sih untuk metode untuk tidur ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis itu untuk tidur memang ada metodenya, teman-teman ya. Ini untuk saya pribadi, teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya sharing ya, siapa tahu cocok dengan kalian gitu, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, kalau misalkan kalian baru gabung gitu, teman-teman ya, terus mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu ya teman-teman video-video saya yang terdahulu, karena saya sudah banyak sekali teman-teman ya sharing video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Kalian klik saja foto profil saya, klik bagian videonya, scroll saja ke bawah teman-temannya. Di situ sudah banyak sekali saya bahas tentang video seputar gangguan asam lambung ya, dari menangani berbagai macam sensasi gitu teman-teman ya. Di situ sudah saya banyak sekali sharing video-video seputar gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Nah, jadi untuk kembali lagi ke pembahasannya, ke topik utamanya teman-teman, gimana cara menangani ataupun metode tidur ya. Metode tidur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Untuk yang pertama teman-teman, posisi tidur. Posisi tidur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis itu harus diusahakan di bagian dada sampai kepala itu harus lebih tinggi teman-teman ya. Gimana? Kita bisa diakalinya dengan menggunakan atau dua atau tiga bantal gitu teman-teman ya, 2 atau 3 bantal. Itu yang saya lakukan teman-teman, bahkan sampai sekarang saya tuh sudah nyaman gitu teman-teman, sudah nyaman di posisi tidur menggunakan 2 atau 3 bantal. Saya sudah nyaman kayak seperti itu. Jadi kalau misalkan tidur pakai 1 bantal nanti kayak nggak nyaman gitu teman-teman ya. Tapi walaupun sudah membaik teman-teman ya, saya tuh walaupun sudah membaik tapi tidur itu lebih nyaman dengan 2 atau 3 bantal gitu teman-teman ya. Itu lebih nyaman aja menurut saya. Nah, itu yang pertama. Terus yang keduanya, merelakan badan ya. Badan itu harus benar-benar rileks ya, diusahakan teman-teman ya, diusahakan rileks. Tapi sebelum kita tidur itu harus minum air hangat dulu. Nah, ini saya. Tapi kalau misalkan kalian, "Bang, saya kalau misalkan sebelum tidur itu minum air hangat, nantinya kebangun suka buang air kecil gitu." Nah, kalau nggak minum air hangat juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting sebelumnya kalian sudah minum ya teman-teman ya. Nah, untuk saya itu minum air hangat dulu sebelum tidur, terus merilekskan badan teman-teman ya. Diusahakan jam 8 malam itu kalian sudah mulai rileks ya. Diusahakan jam 8 malam itu kalian itu sudah mulai rileks, mulai rebahan, nggak pegang HP. Intinya yang harus dilakukan itu, intinya jam 8 itu sudah nggak pegang HP lagi. Kalian harus benar-benar rileks, harus mulai rebahan teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus direlakskan badannya, dilemaskan, atau dibantu juga dengan tarik napas pelan-pelan, tarik napas panjang-panjang, buang pelan-pelan selama 2 atau 3 kali, ataupun sampai kalian merasa rileks gitu teman-teman ya, ataupun sampai kalian merasa rileks. Kalau misalkan saya itu waktu itu 3 kali gitu teman-teman ya, sudah merasa rileks ya. Kalau misalkan kalian belum merasa rileks, ulangi lagi ya beberapa kali. Dan itu harus benar-benar kalian itu harus rileks, untuk tubuhnya dilemaskan. Coba untuk pemikirannya juga dibantu teman-teman ya. Untuk pola pikirnya yang memperhambat atau mempersulit kita tidur itu dari pikirannya ya teman-teman ya. Dari pikirannya biasanya. Pikiran orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis itu pikirannya selalu terpeling teman-teman ya, kemana-mana gitu ya. Saat waktu tidur juga ya selalu kemana-mana. Nah, itu diusahakan teman-teman ya, pikirannya direlakskan juga ya. Pikirannya kalau misalkan nggak bisa rileks pikirannya, kalian bantu dengan mendengarkan audio relaksasi gitu teman-teman, ataupun audio selawatan, ataupun audio apapun itu teman-teman. Yang penting bisa membantu kalian itu rileks ya. Itu yang saya lakukan gitu teman-teman. Terus juga dibantu dengan selawatan di dalam hatinya gitu teman-teman. Itu yang saya lakukan ya metodenya. Terus aja rilekskan seperti itu, itu yang saya lakukan teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian itu terbangun di malam harinya teman-teman ya, kalau misalkan kita sudah tidur ya, sudah tidur jam 8 ya, sudah rileks, sudah bisa tidur.
Terus biasanya itu jam 2 ya, sepengalaman saya suka terbangun di jam 2 ataupun jam tengah 12 malam gitu teman-teman. Dan ketika kita terbangun di jam 12 malam ataupun jam 2 itu untuk tidur kembali itu agak sulit teman-teman ya, sepengalaman saya seperti itu. Dan kemarin juga ada yang berkomentar seperti itu, "Bang, saya tuh sudah tidur dari sore ya, dari jam 8 sudah rileks dan tengah 9 itu sudah tidur. Tetapi di jam-jam malam itu jam 12, jam 2 itu sudah suka terbangun, dan kalau sudah terbangun itu sulit sekali untuk tidur lagi ya teman-teman." Nah, itu penyebabnya yang pertama, biasanya kalian suka merasa lapar ya yang pertama. Nah, kalau misalkan kalian sudah merasa lapar atau merasa perih perutnya, kalian boleh nyemil ya teman-teman ya, boleh ya nyemil. Tapi nyemilnya itu yang pertama itu harus buah ya, yang teman-teman. Kalau nggak buah, cemilan yang lain yang ringan-ringan gitu. Kalau misalkan mengharuskan kalian itu makan ya, itu yang sepengalaman saya cuma 2 suap ya, 1 atau 2 suap saja ya. Itu yang saya lakukan. Dan waktu itu masih sering banget lapar kalau terbangun di jam-jam tersebut itu, masih merasa perih ya, merasa lapar. Saya hanya mensuap 1 atau 2 suap nasi gitu teman-teman. Terus juga dibantu dengan minum air hangat 1 gelas gitu teman-teman. Itu yang saya lakukan waktu kalau misalkan malam gitu, tempat terbangun malam gitu teman-teman ya. Itu lama juga saya mengalami seperti itu teman-teman ya. Dan sampai sekarang untuk metodenya masih saya pakai untuk tidur, untuk metode tidurnya masih saya pakai teman-teman ya. Kalau misalkan saya lagi gelisah, biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif rematis itu sering merasakan gelisah teman-teman ya. Tetapi kalau untuk sekarang itu sudah jarang sekali teman-teman ya. Untuk ya yang namanya manusia itu wajar menurut saya teman-teman ya, kalau misalkan ada pemikiran ya pastilah ya, untuk tidur itu pasti terganggu teman-teman ya. Tidak harus orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif rematis saja teman-teman ya. Orang-orang normal saja kalau misalkan ada pemikiran ya pasti ada sulit tidur gitu teman-teman. Itu sangat wajar sebenarnya teman-teman. Tetapi kalau misalkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif rematis itu menjadi masalah teman-teman ya. Jadi masalahnya kenapa? Itu juga bisa memperhambat pemulihan kita teman-teman. Itu bisa memperhambat pemulihan dari gangguan asam lambungnya, dari GERD-nya, dari anxiety-nya, itu bisa memperhambatnya. Maka dari itu saya selalu menyarankan dan menerapkan metode teman-teman ya, metode pola hidupnya itu hindari bergadang ya. Untuk menghindari bergadang itu teman-teman harus diusahakan tidur itu dari jam 8 itu mulai kita sudah harus rileks gitu teman-teman ya. Dan itu kalau misalkan seperti itu, kalian, kalau sepengalaman saya teman-teman ya, nantinya akan terbiasa gitu teman-teman. Kalau misalkan kita selalu membiasakan di jam 8 itu sudah mulai rileks, itu kalau pengalaman saya sekitar 1 bulanan lebih ya kalau nggak salah untuk pembiasaannya gitu teman-teman ya. Pembiasaan dari jam 8 sudah mulai rileks itu sekitar 1 bulanan lebih. Itu setelah itu jadi terbiasa teman-teman ya, jadi terbiasa kita itu di jam tengah 8 sudah mulai ngantuk gitu teman-teman, karena sudah terbiasa gitu, karena kita sudah terbiasa bahwa tidurnya itu di jam 8, jadinya terbiasa gitu teman-teman. Nah, untuk itu durasinya lumayan lama teman-teman ya, saya mengalami itu teman-teman ya, mengalami sulit tidur ya teman-teman ya, sudah mengalami sulit tidurnya itu sekitar hampir 4 bulanan lebih gitu teman-teman. Dan setelah saya menerapkan metodenya, alhamdulillah teman-teman ya, itu bisa ditangani teman-teman. Walaupun ya di awal-awal sulit teman-teman ya, di awal-awal itu sekitar jam 8, di awal-awal itu kita sudah rebahan jam 8, tapi tidurnya nanti jam 12 biasanya teman-teman ya. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Nah, buat kalian usahakan di jam 8 itu mulai rebahan, mulai rileks, lakukan metodenya seperti tadi ya teman-teman. Terus juga kalau misalkan terbangun di malam hari, biasanya mungkin kalau misalkan lapar ya kalian boleh nyemil buah gitu teman-teman ya, buah alpukat, intinya buah alpukat ya, kalau yang bagus itu buat alpukat ya. Terus juga buah apa yang kalian cocok aja deh ya, buah pepaya gitu teman-teman ya. Ataupun kalau misalkan nggak ada, kalian nyemil Malkis Roma gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan nggak ada ya boleh suap nasi gitu teman-teman, 1 atau 2 suap gitu. Terus dibantu dengan minum air hangat pelan-pelan 1 gelas gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan mau tidur lagi, memang agak sulit teman-teman ya, kalian rileks lagi teman-teman ya, rileks lagi, bantu lagi dengan melakukan merilekskan tubuhnya gitu teman-teman. Terus
melakukan relaksasi lagi teman-teman ya, seperti tadi teman-teman, diulangi saja terus ya, mendengarkan audio relaksasi gitu teman-teman ya. Pokoknya harus ini ya, harus dilatih gitu ya, pemikirannya. Seperti itu saja teman-teman ya, itu yang sering saya lakukan seperti itu untuk menangani sulit tidur. Dan kalau misalkan tertidur terbangun di malam hari dan sulit tidur lagi, itu yang sering saya lakukan teman-teman ya. Jadi seperti itu saja terus teman-teman ya, kalian harus sabar ya melakukannya. Jangan kalau misalkan kalian ini saya tuh sudah 1 minggu bang, tetapi nggak membaik ya untuk tidurnya, nggak bisa gitu teman-teman melakukan metodenya. Jangan kalian tinggalkan, terus saja lakukan terus seperti itu teman-teman. Nanti kalian akan terbiasa teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa, nanti di jam tengah 8 saja itu sudah mulai mengantuk teman-teman ya. Itu pengalaman saya seperti itu teman-teman ya, udah mulai layu matanya gitu ya. Nah itu saja teman-teman ya untuk pembahasan metode tidur. Sebenarnya kalau misalkan kalian jeli itu, saya sudah buatkan videonya teman-teman ya. Tetapi mungkin banyak teman-teman yang baru bergabung yang bertanya gimana caranya menangani tidur teman-teman ya, sulit tidur. Itu ya metodenya. Karena buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, gerd asetipismatis itu sering sekali mengalami sulit tidur teman-teman ya. Biasanya pemicunya itu yang pertama memang di sensasi ya teman-teman. Yang pertama di sensasi, karena ada sensasi kita tidurnya nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah untuk membuat tidur nyaman itu harus nyender tidurnya teman-teman ya. Diusahakan dada sampai kepala itu posisinya lebih tinggi gitu. Terus juga yang keduanya memang dari pola pikir kita yang selalu ngayap kemana-mana gitu teman-teman ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pembahasannya seperti itu saja teman-teman ya. Jadi wajar saja sih sebenarnya menurut saya ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, gerd asetipismatis itu sulit tidur, wajar ya, karena pikirannya itu selalu mengarah-ngarah ke hal yang negatif teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pembahasan untuk tidur itu seperti itu saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga saja kalian bisa mengerti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.